Shalom, selamat malam sahabat Rema yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, malam ini kita dipertemukan dalam renungan malam Rema untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Doa dan harapan Rema, kiranya damai sejahtera dan sukacita surgawi senantiasa ada dalam hati dan hidup kita, sehingga kita mampu dan selalu bersyukur dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Baik sahabat, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terpujilah namamu. Segala hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terima kasih untuk kehidupan dan semua berkat yang masih dipercayakan bagi kami. Juga untuk hari ini, terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kemampuan di sepanjang hari ini, sehingga kami bisa melaksanakan aktivitas dan rutinitas kami. Saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami dan waktu perenungan ini dengan Roh Kudus, agar setelah kami merenungkannya, kami mampu untuk melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi pedoman Rema saat ini terbaca dari surat Yakobus pasal 2 ayat 22 yang tertulis demikian. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, di tengah sebuah padang gurun, seorang pengembara sedang bergumul untuk bertahan hidup karena kehabisan air minum. Sementara menahan rasa hausnya dengan terus berjalan, akhirnya ia menemukan satu-satunya sumber mata air di padang gurun itu. Pengembara ini merasa sangat senang karena ia bisa memuaskan dahaganya. Namun, matanya tertuju pada sebuah kaleng yang terikat pada pompa tua yang terpasang di sumber mata air itu. Ia segera mengambil kaleng itu, dan ia menemukan sepucuk surat di dalamnya. Sang pengembara mengambil surat itu dan membacanya. Isi suratnya sebagai berikut. Pompa ini berfungsi sebagaimana mestinya karena saya telah mengganti perangkat penghisap di dalamnya yang seharusnya bisa bertahan cukup lama. Namun, bagian penghisap ini pasti akan kering setelah beberapa saat dan perlu dipancing kembali dengan air. Di bawah batu berwarna putih, 10 meter arah utara dari pompa ini, saya telah mengubur sebotol air bersih. Air itu dapat dipakai untuk memancing air dari sumur. Namun, apabila Anda meminum air yang ada dalam botol itu, maka air itu tidak cukup untuk memancing pompa. Percayalah, sumur ini tidak pernah kering. Setelah Anda berhasil memompa air dari sumur, jangan lupa untuk mengisi penuh botol ini kembali dan kuburkan di tempat semula Anda mengambilnya untuk orang lain yang membutuhkan, dan kembalikan surat ini ke dalam kalengnya. Ingat, jangan minum isi botolnya. Pakai saja untuk memancing pompanya, maka Anda akan mendapatkan air jauh lebih banyak dari yang Anda butuhkan. Tertanda temanmu di saat haus. Sahabat Rema, dapat dibayangkan pergumulan batin yang dialami si pengembara antara menyelamatkan diri dengan segera meminum isi botol itu atau mempergunakannya untuk mendapatkan air yang lebih banyak dari sumur seperti yang tertulis dalam surat yang ditemukannya itu. Kita tidak mengetahui akhir cerita ini, namun yang pasti hanya ada satu pilihan, yaitu mengabaikannya atau mengikuti isi surat. Jika diabaikan, maka ia tentu dapat melepaskan dahaga sejenak dengan air dalam botol itu. Namun dahaganya hanya hilang sesaat dan kemudian ia akan kehausan lagi, serta yang lebih fatalnya,
pompa sumber mata air itu tidak bisa digunakan lagi karena air untuk mengumpan pompa telah habis diminum. Namun, jika si pengembara melakukan persis seperti yang dianjurkan dalam surat itu, maka dia akan bisa minum sepuasnya, juga ia bisa menyelamatkan orang lain yang kehausan. Sahabat, jika direnungkan, bukankah dalam kehidupan rohani kita sering menghadapi pergumulan yang sama seperti si pengembara dalam cerita tadi? Banyak orang cenderung melakukan apa yang dianggapnya sebagai sebuah kepastian, namun bersifat sementara karena nyata secara kasat mata dibandingkan dengan kepercayaannya kepada firman Tuhan yang sering dianggap mengandung resiko untuk ditaati. Firman Tuhan yang ada dalam Alkitab bukanlah surat yang berisi janji-janji yang tidak teruji, tetapi firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran sejati yang dapat memenuhi lebih dari semua yang dibutuhkan. Setiap orang Kristen harus percaya juga melakukan apa yang ada dalam Alkitab, karena beriman dan bertindak sesuai dengan yang diimani adalah sebuah kolaborasi untuk mendatangkan mujizat. Apabila kita memiliki iman kepada Tuhan dan melakukan kehendak firman-Nya, maka kita pasti akan menemukan lebih dari apa yang kita butuhkan dalam segala aspek kehidupan. Sahabat Rema terkasih, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita ibarat pengembara di padang gurun yang setiap saat membutuhkan air untuk memuaskan dahaga. Pada setiap kita telah diberikan surat, yaitu Alkitab, yang berisikan petunjuk tentang bagaimana caranya kita bisa minum sepuasnya dan menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Salah satu tujuan Allah menciptakan dan menempatkan kita di dunia ini adalah untuk menguasai dan mengelola bumi dengan baik dan benar agar berguna demi kelangsungan kehidupan, sehingga nama Allah sebagai pencipta terus dimuliakan. Firman Tuhan dalam Alkitab adalah surat-surat tertulis yang harus kita percayai dan lakukan, sehingga hidup kita pun menjadi surat-surat yang hidup, yang bukan saja bisa memuaskan dahaga kita sendiri, tetapi juga sesama yang membutuhkan. Karena iman yang sempurna adalah iman yang bertindak, sehingga melalui tindakan itu bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Apapun yang terjadi, jangan pernah menggeserkan iman percaya kita dari Yesus Kristus, karena bersama Yesus kita pasti akan dipuaskan. Sahabat, mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya sumber kepuasan yang sejati bagi kami. Tuntunlah kami selalu dalam kebenaran-Mu, sehingga melalui hidup ini kami tidak salah memilih bagian berkat yang telah Engkau tentukan bagi kami. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, tibalah kita di akhir kebersamaan. Rema sangat berterima kasih untuk kebersamaan kita kali ini. Jika sahabat diberkati dengan video Rema kali ini, maka berbagilah agar orang lain juga diberkati melalui engkau. Jika Tuhan berkenan, kita pasti akan kembali bersama pada video Rema berikutnya. Selamat beristirahat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.